Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Rizkarsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen ini memberikan hak kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bursa efek. Instrumen bursa efek mencangkup saham, obligasi, reksadana, derivatif, surat berharga komersial, dan banyak lagi. Fungsi utama instrumen bursa efek adalah sebagai alat untuk menghimpun dana dari investor. Perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan instrumen bursa efek untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk ekspansi bisnis, pembangunan infrastruktur, atau proyek lainnya. Investor yang membeli instrumen pasar modal akan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan. Fungsi instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Instrumen bursa efek memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari investor untuk membiayai kegiatan bisnis atau proyek. Yang kedua yaitu memberikan likuiditas. Instrumen bursa efek dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, yang memberikan likuiditas kepada pemiliknya. Investor dapat menjual instrumen yang mereka miliki jika mereka membutuhkan dana tunai. Selanjutnya yaitu mengalokasikan resiko. Investasi dalam instrumen bursa efek memungkinkan investor untuk membagi resiko mereka dengan pemilik perusahaan atau pemerintah yang menerbitkannya. Jika investor pada suatu instrumen mengalami kerugian, investor masih dapat memiliki diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko keseluruhannya. Selanjutnya yaitu memberikan keuntungan. Instrumen pasar modal dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya dalam bentuk dividen, bunga, atau kenaikan harga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen pasar modal. Ada berbagai jenis instrumen bursa efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Berikut adalah beberapa jenis instrumennya yang umum digunakan, yaitu yang pertama, saham. Saham adalah instrumen pasar modal yang mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Pemilik obligasi memiliki klaim atas pembayaran bunga dan pokok utang oleh penerbit obligasi. Selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk dikelola oleh manajer investasi profesional. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio beragam instrumen pasar modal. Yang terakhir yaitu derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset yang mendasarinya. Contohnya, derivatif termasuk opsi, kontrak berjangka, dan swap. Yang pertama yaitu surat berharga komersial atau SBK. Adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Contohnya seperti Real Estate Investment Trust atau REIT. REIT adalah instrumen yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam properti komersial atau properti real estate lainnya. Yang contoh selanjutnya, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau UPKIK. UPKIK adalah instrumen yang mewakili bagian kepemilikan dari kontrak investasi kolektif. Investasi dari kontrak investasi kolektif dalam UPKIK memberikan keuntungan
dan risiko yang terkait dengan portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu surat utang negara atau SUN. SUN adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan fiskal dan memenuhi kebutuhan anggaran negara. Yang selanjutnya yaitu efek beragun aset atau EBA. EBA adalah instrumen pasar modal yang memiliki aset yang mendasarinya, seperti properti, dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan dari aset tersebut. Selanjutnya, efek beragun kredit atau EBK. EBK adalah instrumen pasar modal yang mewakili klaim atas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Yang selanjutnya, crowdfunding. Crowdfunding adalah bentuk investasi yang melibatkan sejumlah kecil investor untuk mendanai proyek atau usaha melalui platform online. Salah satu contoh platform investasi yang menggunakan skema crowdfunding adalah Bizshare. Selanjutnya yaitu manfaat instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu potensi keuntungan. Instrumen pasar modal dapat memberikan potensi keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, seperti tabungan atau deposito. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Investasi dalam berbagai jenis instrumen pasar modal memungkinkan investor untuk memiliki diversifikasi portofolio yang dapat mengurangi resiko keseluruhan. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap perekonomian. Pasar modal yang sehat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan perusahaan dan pemerintah yang memungkinkan pengembangan proyek dan penciptaan lapangan kerja. Manfaat selanjutnya yaitu peningkatan nilai aset. Dalam jangka panjang, instrumen pasar modal seperti saham atau properti dapat mengalami kenaikan nilai yang dapat meningkatkan kekayaan investor. Manfaat selanjutnya yaitu dividen dan bunga. Beberapa instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi memberikan pembayaran, dividen, atau bunga kepada pemiliknya. Instrumen bursa efek adalah sarana yang penting dalam kegiatan pasar modal. Mereka memainkan peran vital dalam menghimpun dana, memberikan likuiditas, mengalokasikan resiko, dan memberikan keuntungan kepada investor. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis instrumen bursa efek, investor dapat memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko. Selanjutnya, manfaat instrumen pasar modal yaitu mendorong berjalannya roda perekonomian, adanya investor yang menanamkan modal di perusahaan membantu pengusaha melakukan ekspansi bisnis. Semakin tumbuh besar perusahaan, maka tingkat kemajuan ekonomi negara semakin membaik. Selanjutnya yaitu investor dapat berinvestasi dengan modal yang tidak terlalu besar. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor yang akan berinvestasi. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai instrumen pasar modal. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.